Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau lebih. Dari Sabang di ujung Aceh hingga Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadikan simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang kaya baik dari sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang didominasi oleh laut, serta kekayaan rempah, membuat masakan Indonesia beragam. Hingga Indonesia dikenal memiliki keberagaman kuliner. Kuliner adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam tatanan kehidupan manusia, di mana semua manusia membutuhkan makan dan minum. Penggunaan kata atau istilah kuliner pun bermacam-macam. Sebut saja kegiatan, proses pemasakan, proses pengolahan, proses penyajian, atau memasak, tapi biasanya dalam bentuk makanan. Makanan tradisional atau makanan lokal merupakan salah satu identitas lokal suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu yang mudah ditemukan atau dikenali dalam setiap daerah. Makanan tradisional artinya dapat dikatakan sebagai identitas lokal karena keberadaannya merupakan sebagian dari budaya masyarakat, seperti tata cara tertentu dalam mengolah bahan makanannya, perannya dalam budaya masyarakat, tata cara perayaan, serta resep yang terjaga secara turun-temurun. Kearifan lokal atau identitas lokal suatu daerah dapat dipelajari secara ilmiah dalam balutan ilmu pengetahuan yang bernama ethnoscience atau bahasa kerennya yaitu indigenous knowledge. Ethnoscience memiliki beberapa jenis cabang, salah satunya yaitu etnofisika. Etnofisika merupakan kearifan lokal yang dihubungkan dengan konsep-konsep fisika. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis konsep fisika pada pembuatan es krim tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Tunisa. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis konsep fisika pada pembuatan es krim tradisional. Kira-kira di mana saja ya letak konsep fisika yang ada pada pembuatan es krim tradisional ini? Yuk simak baik-baik ya. Sebelum itu, es krim tradisional yang bernama es puter Jawa ini dikenal sejak zaman dahulu. Es krim merupakan jenis makanan semi padat yang disukai oleh segala jenis kalangan, baik tua maupun muda, apalagi anak-anak. Es krim merupakan produk yang terbuat dari kombinasi pembukuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari produk susu, pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambah cita rasa. Es puter dilahirkan saat zaman penjajahan Belanda. Dulunya es krim merupakan makanan mewah milik orang luar negeri. Es krim hanya bisa dinikmati oleh kalangan yang cukup berada karena produk utamanya yang berbahan susu harganya yang cukup mahal pada saat itu. Atas ide cemerlang masyarakat Indonesia yang ingin mencicipi cita rasa es krim namun belum mampu, maka terciptalah es krim Indonesia yaitu es puter. Dengan menggunakan santan kelapa sebagai pengganti susu, penggunaan bahan utama ini menjadikan es puter ini lebih gurih daripada es krim. Bahan lainnya yang digunakan dalam pembuatan es puter ini adalah gula pasir, tepung hungkwe atau tepung jagung, tepung sagu, tepung kanji, serta memadukan santan dengan bahan-bahan buah-buah lokal seperti kelapa muda, nangka, atau durian, hingga terciptalah es krim yang lebih Indonesia. Es puter pertama kali dijajakan oleh penjual dengan cara dipikul.
Kemudian seiring berjalannya waktu, es puter berkembang menggunakan gerobak untuk menjajakannya. Es puter memiliki banyak sebutan, yaitu es dondong, es tuntung, pun es tontong. Nama es dundung berasal dari onomatop suara yang keluar dari gong kecil yang dipukul saat menjajakannya. Biasanya pun es tuntung diberi tambahan seperti potongan kacang, ketan hitam, potongan buah nangka, ataupun sagu mutiara. Penyajian es tradisional ini sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan kon yang berbentuk kerucut ataupun dengan 2 lapis roti tawar atau dengan gelas kaca. Pembuatan es ini adalah memasukkan adonan ke dalam suatu tabung atau wadah besar, lalu diputar-putar dalam bongkahan es batu yang ditaburi oleh garam. Dan dengan teknologi tradisional ini menggunakan bantuan garam agar es tidak mudah mencair. Adonan tersebut akan kristal dan jadilah es puter. Jadi sebelum berlanjut pada materi selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan antara es krim, es puter. Es krim berbahan dasar susu dan tepung es krim. Tekstur es krim lebih lembut atau halus. Es krim proses pembuatannya menggunakan mesin. Sedangkan pada es puter utamanya merupakan santan sebagai pengganti susu. Tekstur yang dihasilkan oleh es puter dari santannya itu membuat gurih pada hasilnya. Proses pembuatannya yaitu diputar-putar, bisa dengan menggunakan tangan ataupun mesin hingga membeku. Es puter Jawa ini sebagai salah satu identitas lokal yang eksistensinya menjadi nilai budaya lokal dalam keunikannya pada proses pembuatan, yaitu dengan cara memutar-mutar adonan dalam bongkahan es batu yang ditaburi oleh garam agar tidak mudah mencair dalam proses pembekuannya. Nah, prinsip pembuatannya ini selaras dengan konsep fisika. Silahkan simak baik-baik ya. Ada 3 konsep dominan yang ada pada pembuatan es krim tradisional ini. Pertama, penurunan suhu oleh garam. Yang kedua, yaitu gerak melingkar. Yang ketiga, yaitu perubahan zat. Es batu sebagai bahan utama dalam pembuatan es puter ini. Namun, bukan hanya es batu saja. Es batu dicampur dengan garam kasar yang diletakkan di antara tabung kecil dan tabung besar. Manfaat pemberian garam ini merupakan salah satu konsep fisika, yaitu titik lebur. Es puter akan membeku jika berada pada suhu yang sangat rendah atau kurang dari 0 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adonan yang menggunakan gula dan lemak dalam penggunaan es krim yang mengganggu proses pembentukan kristal-kristal es atau pembekuan es. Oleh karena itu, es krim akan membeku jika berada pada suhu yang sangat rendah atau kurang dari 0 derajat Celcius. Berikut ilustrasi posisi es batu dan garam pada tabung adonan. Tujuan dari penambahan garam ini yaitu untuk menurunkan titik lebur dari es batu. Jika kita menaburkan garam pada es atau yang bisa kita sebut air dalam fase padat, maka partikel garam akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air dalam fase padat tersebut. Hal ini terjadi karena partikel-partikel garam menerobos sela-sela partikel es sehingga memutuskan ikatan partikel es di sekitarnya. Akibatnya partikel es akan terlepas dari partikel es yang di sekitarnya. Partikel yang berhasil terlepas dari gaya tarik partikel lainnya akan beralih menjadi fase cair. Keadaan ini akan membuat es melebur tanpa menerima penambahan panas dari luar, sehingga proses peleburannya menghasilkan air dengan suhu kurang dari 0 derajat. Es menjadi sangat rendah dan keadaan ini akan menyerap banyak kalor dan adonan es krim. Jadi dengan begitu adonan es puter akan membeku.
Sesuai dengan nama es puter ini, proses pembuatan es puter ini dengan cara diputar-putar. Saat dilakukan wawancara dengan penjual es puter ini, setelah pemberian garam dan es batu, adonan ini tidak dapat langsung diputar karena bentuk es yang cukup besar, sehingga proses pemutaran akan cukup sulit untuk digerakkan. Jadi membutuhkan beberapa waktu lalu bisa diputar. Pemutaran ini dilakukan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Pemutaran ini dilakukan dengan berbentuk lingkaran. Tujuannya meratakan suhu es pada tabung adonan secara merata. Tujuan dari proses pemutaran adonan ini adalah untuk bentuk kristal-kristal es pada dinding-dinding adonan, lalu akan dihasilkan es yang menempel pada dinding adonan. Setelah itu, es tersebut akan direkah dan dialihkan kepada tengah-tengah adonan. Lalu dilakukan secara berulang, diputar, direkah hingga es tersebut membeku secara sempurna. Secara keseluruhan, konsep fisika yang digunakan dalam proses pembuatan ini merupakan perubahan wujud zat dari adonan yang masih berbentuk cair hingga menjadi es atau membeku, dari proses pemberian garam, proses memutar, hingga menjadi suatu es yang sempurna. Adonan awal yang berupa cair berada pada suhu kamar atau suhu ruangan yang bernilai 30 derajat Celcius. Nah, ini akan membutuhkan suatu kalor yang akan merubah wujud dari zat cair menuju zat padat dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Berikut adalah diagram kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud zat dari cair menjadi zat padat. Nah, begitulah konsep-konsep fisika yang ada pada pembuatan es krim tradisional atau es puter. Es puter Jawa dikenal sebagai salah satu identitas lokal yang menjadikan eksistensinya menjadi nilai budaya lokal dalam keunikannya pada tata menggunakan cara tradisional dengan cara memutar-mutar, tempat penyimpanannya es krim agar tidak meleleh, serta penggunaan garam dalam proses pembuatannya. Jadi terdapat 3 analisis secara dominan yang ada pada pembuatan es putar ini. Pertama yaitu penurunan suhu pada garam, yang kedua yaitu gerak melingkar, yang ketiga perubahan wujud zat. Maka dari itu banyak fenomena atau peristiwa yang di sekitar kita yang kita dapat aplikasikan dalam pembelajaran kita, gunanya untuk menjadikan pembelajaran kita lebih bermakna secara visual yang diberikan itu secara nyata, secara konkret dan terlihat oleh mata. Jangan ragu bertanya, kelak kamu akan mengetahui hal yang besar setelah kamu mendapatkan jawaban dari pertanyaan kamu tersebut. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah etnofisika dengan dosen pengampu Ibu Rifati Dina serta Bapak Sri Handono. Terima kasih pada pihak-pihak yang memfasilitasi saya untuk mendapatkan informasi-informasi di dalamnya. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.